Nggak mungkin kita bisa bertahan, tidak mungkin kita bisa berhadapan dengan negara lain kalau kitanya takut mereka kalau misalkan datang ke tempat kita, kalau amit-amit ada perang, kita nggak bisa bertahan lebih dari 5 hari karena lumbung pangannya kecil. Sehingga bagaimana Rembuk Pemuda akan memperkuat positioning dari anak-anak muda, terutama ini saya terus ngobrol terus sama Billy Mambrasar soal ini, untuk petani, peternak, nelayan yang menjadi tulang punggung kita. Nggak ada dari kita di sini yang bisa makan kalau mereka nggak ada. Siap, betul. Jadi sudah saatnya mereka kita berikan ruang yang sebaik-baiknya. Karena mereka yang memastikan kita bisa makan. Saya terakhir mengucapkan salam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto. Beliau baru tadi malam baru touchdown dari keliling negara-negara ASEAN. Dan siang hari ini beliau nggak keluar dari Hambalang. Beliau justru memanggil, salah satunya Pak Hashim juga dipanggil karena ini udah detik-detik sebelum pelantikan, jadi banyak persoalan yang harus difinalisasikan hari ini. Intinya teman-teman tetap penting. Tetapi kalau kita bicara antara kita dengan kepentingan bangsa negara satu untuk 5 tahun ke depan, saya yakin dan percaya teman-teman di sini bisa memahami. Ya, saya yakinkan itu sedang pembahasan intensif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan mendengarkan Ibu Rahayu Saraswati sebagai atau mewakili Pak Prabowo untuk pidato di acara Rembuk Pemuda yang kedua atau apa ini ya? Ya, yang kedua. Oke, langsung saja kita gas karena ini sangat membara dan meledak-ledak, guys. Bisa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan pemuda kalau masih jawabnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendingan. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati, ini merupakan sebuah kehormatan, Bapak Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Ini penting karena salah satu hal yang perlu kita kembangkan di Indonesia ke depannya tentunya sektor pertanian. Nanti saya akan bicara lebih banyak lagi tentang itu. Dan tentunya kita perlu menguatkan kekuatan dari petani-petani milenial dan Gen Z kita. Yang kedua tentunya yang kami hormati Bapak Aludohong, Wakil Menteri LHK, Bapak Ahmih Al-Humami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian dari Bappenas. Terima kasih Pak. Dan juga tentunya di sini ada, bisa saya katakan rekan-rekan tapi juga senior-senior saya yang sangat luar biasa. Bro Arif Roshid Hasan, luar biasa, terima kasih. Saya manggil beliau komandan soalnya karena kemarin jadi Dan. Rupanya bukan hanya ada satu komandan di Indonesia, ada yang kedua juga. Inside joke, inside joke. Dan juga di sini ada Bro Billy Mambrasar, staf khusus Presiden. Dan juga tentunya kawan-kawan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi di sini saya ada cerita tentang, bisa saya katakan adik didik saya ini. Jadi ada cerita di balik layar yang lain. Kalau dia tadi cerita di satu sisi, kalau saya cerita dari bagian saya. Pada saat saya masih menjabat sebagai anggota DPR RI, sekitar tahun ketiga atau keempat, saya dikasih tahu sama staf saya, Bu, ini ada anak muda mau bertemu. Oh ya? Boleh? Coba.
Kalau bicara tentang anggota DPR, pasti kita biasa menerima yang namanya proposal. Oke. Numpuk biasanya. Saya agak beda dari yang lain, Pak. Saya salah satu mungkin anggota DPR yang jumlah proposal di meja saya paling sedikit. Mungkin karena saya dikenal bahkan oleh konstituen saya sebagai anggota DPR atau wakil rakyat yang sangat tegas dan lurus kalau persoalan aspirasi. Oke, Yang artinya apa, Pak? Biasanya proposal numpuk, oh yang penting itu untuk apa? Persiapan 5 tahun ke depan. Saya nggak ada, karena saya nggak ada ambisi kalau bicara tentang politik. Jujur, banyak yang mungkin saya tahu ada yang berbicara di belakang layar berpikir, aduh, Sarah ini apa dia bego atau gimana ya? Kan dia tinggal minta udah pasti dapet. Tapi banyak yang tidak paham, bukan sayanya bodoh, bukan sayanya nggak ngerti, tapi karena saya nggak punya ambisi. Oke. Jadi memang saya tegas, kalau misalkan ada proposal, siap-siap setelah 3 bulan akan dicek lagi oleh staf saya. Karena kita semua tahu banyak proposal nyampe, bantuan dikasih, pas dicek ulang bantuannya udah dijual. Jadi kali ini ada anak muda, saya mikir, siap-siap nih. Ada proposal apakah? Yang ini agak lain dari yang lain. Karena betul bawa, tapi udah apa ya, biasanya kan kalau misalkan dapat proposal ya palingan ya agak murah-murah dikit lah. Ini buatnya tuh setiap kertasnya tuh yang agak berat dikit, bro. Gitu kan? Udah seperti buat booklet. Nah, tapi yang bikin lain daripada yang lain, ini saya langsung buka aja ini. Pas saya buka ada satu halaman. Mimpi dia, aspirasinya menjadi Presiden Republik Indonesia suatu hari. Saya bilang ini gini loh. Kalau bicara tentang ambisi semua mungkin punya, Pak. Oke. Tapi jarang yang terang-terangan di depan udah langsung bilang saya mau jadi presiden. Yang lain mungkin agak kayak belut dulu gitu loh. Deket ke sini, deket ke situ. Oh, saya siap mendukung, langsung terafiliasi sebagai orangnya A gitu kan. Ini saya bilang ini emang berarti agak gila dia. Dan benar rupanya kalau misalkan dia sebagai aktivis, pernah dia bikin demonstrasi, demonya itu nyetir pakai tutup mata, Pak. Waduh. Ini jangan ditiru tolong, teman-teman yang lain gitu ya. Nggak semua seperti Deddy Corbuzier gitu loh, yang agak menerawang dikit gitu. Tapi saya bilang, kita justru butuh anak-anak muda yang memang jelas visinya kemana. Tapi saya mau jelaskan, saya menyebut itu pada saat saya bilang, oke, saya akan dukung kamu. Bukan karena itu adalah ideal, terus kita seolah-olah punya deal, punya kesepakatan untuk ke depan. Dan dia bisa nyatakan, tadi dia sampaikan, gak ada, saya gak minta apa-apa balik dari dia. Tapi waktu itu saya dukung, lalu waktu beliau tiba-tiba setahun lalu bilang ke saya, Kak, saya punya ide rembuk pemuda. Jujur, waktu awal dia bilang ada ide ini, saya salah satu, mungkin terlalu idealis. Saya bilang, ngapain bikin kelompok anak muda lagi? Kalau kita mau lihat, mohon maaf, yang saat ini harusnya jadi rumah untuk semua pemuda-pemudi Indonesia, aja udah kebagi berapa cabang itu faksinya? Ada sampai bilang 7, bro. Wow. Ada yang sampai itu katanya udah ada 7 faksi. Jadi saya bilang ngapain bikin lagi? Tapi lalu setelah saya pelajari, apalagi dengan namanya rembuk pemuda, nah ini jadi latar belakang supaya kawan-kawan di sini, bro dan sis sekalian, paham mengapa ada yang namanya rembuk pemuda. Saya yakin banyak di sini yang mungkin mengira, oh karena ada saya, dan jujur waktu awal dia bilang, pokoknya kakak harus jadi ketua Dewan Pembina. Saya bilang nggak usah. Karena saya tahu, yakin pasti ngelihat nama saya mikirnya, oh ini
untuk satu political agenda. Dan sekali lagi, mungkin saya orangnya terlalu idealis. Tapi saya bilang jangan. Kalaupun saya ada di situ, kita harus kemanapun kita pergi sampaikan bahwa Rembuk Pemuda ini adalah milik semua pemuda-pemudi Indonesia. Dan ini bukan untuk kendaraan saya, bukan. Dan saya pasti akan menjadi orang yang pertama yang akan menegur Aidil kalau sampai ini ditunggangi. Karena Rembuk Pemuda ini sebenarnya bentuk suatu kegelisahan dari saya pribadi dan itu ditangkap oleh Aidil, yang dimana kesannya walaupun mungkin ada gerakan-gerakan yang dianggap oh nggak ada, itu pasti belakangnya tuh ada ambisi-ambisi dan seterusnya. Teman-teman, saya sampai pernah ditegur sama partai saya sendiri. Karena di dalam acara Rembuk Pemuda, pembicaranya dari partai lain. Sampai ditegur, dibilang ini kan, saya bilang gak ada kaitannya. Ini justru kita hadirkan karena kita tahu, memahami banyak anak muda yang peduli tentang bangsa ini, tetapi tidak mau masuk ke dalam partai politik. Yang peduli tentang bangsa ini mau berkontribusi tapi nggak ada jaringannya. Nggak tahu ini kegelisahan harus ngomongnya ke siapa. Kalau saya hadir langsung sebagai peran saya yang lain di partai, pasti ada yang langsung mengotak-ngotakan. Oh orangnya ini, dekat dengan si ini. Oh partainya kebijakannya apa. Kita lama-kelamaan, terutama saya lihat, mohon maaf kepada para Gen Z. Karena apa yang kita makan, dari apa yang kita konsumsi, dari media, dari film, dari serial, itu banyak yang mencontohkan budaya lain. Jadi pemahaman politik yang ada di anak muda di sini banyak yang terpengaruh dengan yang ada dengan sistem negara di negara lain. Ini pasti banyak di sini yang mungkin udah pernah nonton West Wing, Scandal, House of Cards. Banyak. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan budaya kita. Budaya apa itu? Pancasila, sila keempat. Betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Kita berharap dengan adanya Rembuk Pemuda ini semangat untuk bisa berembuk, bisa bermusyawarah, menghormati pandangan yang berbeda. Nggak mungkin kita bisa bertahan, tidak mungkin kita bisa berhadapan dengan negara lain kalau kitanya takut mereka kalau misalkan datang ke tempat kita, kalau amit-amit ada perang, kita nggak bisa bertahan lebih dari 5 hari. Karena lumbung pangannya kecil. Sehingga bagaimana Rembuk Pemuda akan memperkuat positioning dari anak-anak muda, terutama ini saya terus ngobrol terus sama Billy Mambrasar soal ini, untuk petani, peternak, nelayan yang menjadi tulang punggung kita. Nggak ada dari kita di sini yang bisa makan kalau mereka nggak ada. Siap, betul. Jadi sudah saatnya mereka kita berikan ruang yang sebaik-baiknya. Karena mereka yang memastikan kita bisa makan. Dari segi pangan. Yang kedua, energi. Saya yakin, kenapa saya sebut energi? Sebenarnya bukan soal tambang ya. Saya lebih soal SDM-nya kembali.
Yaitu teman-teman sekalian, jangan di sini ada yang komplain demo, wah kita nggak dikasih pekerjaan, tapi dirinya sendiri tidak mau mengembangkan dirinya untuk bisa mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan. Saya di daerah lain udah di kita kan itu kalau mau demo itu adalah semangat dari saya, nggak bilang nggak bisa demo. Nggak ada dari saya yang melarang demo. Silahkan kalau mau demo, kalau misalkan mau turun ke jalan, ayo tunjukkan semangat. Tapi kalau kita bicara bagaimana menggolkan sesuatu, caranya banyak. Demo itu hanya salah satu. Dan salah satu hal yang harus dilakukan adalah menunjukkan, membuktikan bahwa anak muda bisa. Oke. Karena faktanya saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang kalau nyari pekerja, worker, yang nyari kerjaan banyak, tapi belum tentu kualifikasinya itu terpenuhi. Oke. Engineers kita cukup nggak? Marine biologist kita cukup nggak? Ini banyak sekali yang harus Jadi jangan komplain kalau tambang-tambangnya diisi sama posisi-posisi yang tinggi diisi sama yang dari luar. Di sini bisa nggak? Bukan hanya dari segi, oh saya punya diplomatnya, saya punya S1, S2-nya. Dari segi kedisiplinan waktu. Disiplin sangat penting. Ya untuk itu saya mohon maaf tadi terlambat karena saya harus ibadah dulu sama keluarga hari Minggu. Ini teman-teman mohon untuk bisa difokuskan. Apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia emas 2045. Dan jangan surut semangatnya karena Indonesia emas 2045 tidak mungkin tercapai kalau anak mudanya yang merupakan 52% dari penduduk Indonesia tidak bangkit, berembuk, beraksi, berdampak. Ini saya kasihan dari tadi yang timekeepernya ngasih angkat ini, tapi saya nggak bisa baca bro, kejauhan. Saya tahu waktunya sudah selesai. Saya terakhir mengucapkan salam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto. Beliau baru tadi malam baru touchdown dari keliling negara-negara ASEAN. Dan siang hari ini beliau nggak keluar dari Hambalang. Beliau justru memanggil, salah satunya Pak Hashim juga dipanggil karena ini udah detik-detik sebelum pelantikan. Jadi banyak persoalan yang harus difinalisasikan hari ini. Intinya teman-teman tetap penting. Oke. Tetapi kalau kita bicara antara kita dengan kepentingan bangsa negara satu untuk 5 tahun ke depan, saya yakin dan percaya teman-teman di sini bisa memahami. Ya, saya yakinkan itu sedang pembahasan intensif. Ya, tentang hal-hal yang sedang terjadi bukan hanya di bangsa kita, tapi di bangsa-bangsa sekeliling kita dan di negara-negara secara internasional, secara geopolitik. Karena saya yakin semua di sini mengikuti berita, mengikuti current news, current issues yang dimana banyak isu-isu yang pasti akan kena ke kita kalau kitanya nggak siap. Jadi mohon izin dan mohon maaf, salam dari beliau-beliau. Pak Hashim masih akan berusaha, berupaya untuk sampai ke sini nanti sore. Semoga doakan itu meetingnya cepat selesai dan macetnya nggak begitu parah. Karena ada Hambalang ya di atas Bukit Sentul sana. Jadi mohon mari kita doa bersama-sama supaya beliau masih bisa hadir di antara kita. Dan saya terakhir juga mengucapkan selamat kepada Rembuk Pemuda Panitia yang kerja keras mengadakan kegiatan ini yang sebenarnya tidak lain adalah untuk teman-teman sekalian. Bukan untuk saya, bukan untuk Pak Prabowo, bukan untuk Pak Hashim, tapi untuk pemuda-pemudi Indonesia. Jangan ragukan itu. Silahkan berembuk, beraksi, dan berdampak. Rembuk Pemuda!
berembuk, beraksi, berdam. Saya yang salah. Sekali lagi. Rembuk pemuda, berembuk, beraksi, berdampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah bisa menyaksikan pidato Bu Saras apa tadi ya? Pidato dari Bu Rahayu Saraswati sebagai pewakil atau mewakili Pak Prabowo dalam acara Rembuk Pemuda yang kedua. Apa tadi ya? Slogannya apa tadi ya? Berembuk, bereaksi, berdampak. Oke, semoga ini mengedukasi masyarakat Indonesia, khususnya pemuda-pemuda untuk selalu mengembangkan mutu dan kualitasnya, baik di bidang sektor apapun, sektor pertanian, juga intelektual, dan juga pokoknya kita tujukan untuk kemajuan Indonesia. Oke, semoga mengedukasi masyarakat Indonesia selalu maju. Nahdlatul Ulama juga selalu maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.